La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Betul. Ya tapi kan kenyataannya nggak semuanya manusia walaupun bentuknya manusia, betul. Karena nanti ada manusia yang merasa manusia komplain. Aku manusia, tapi nggak kuat dengan ujian ini, Ustaz. Ustaz nggak ngalamin sih jadi aku, Tat. Alhamdulillah, kata Ustaz begitu. Berat, Tat. Enggak, lu di bawah 100, gue 120 biasa aja gitu loh. Berat dari mana? Ini cuma mindset kita aja yang robah kayak begitu gitu loh. Padahal kita punya Allah yang nggak mungkin berbuat zolim. Dari pertama kalau mau ngomong takdir, kenalin dulu yang bikin takdir makanya. Ini kita belum kenal Tuhan, mau ngomongin kerjaan Tuhan, akhirnya ngegibah Tuhan gitu. Ada yang ngomong, kayaknya Tuhan gak denger. Bilang Tuhan budak kan begitu bahasanya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Uji coba ya, ini waduh bukan sesuatu yang main-main. Karena memang Allah akan uji manusia dan kita jangan coba-coba sama ujian. Ya, itu kalau canda tawa kita mungkin pakai bahasa bedanya cobaan sama cobain kan, kalau cobaan gede cobain dikit ya kan. Awalnya cobain, lama-lama cobaan. Karena agama ini bukan coba-coba. Di situ pentingnya kita mengikat diri dengan Tuhan supaya tahu tidak ada satu syariat pun yang Allah syariatkan kalau kau pakai sebagai rumus hidup itu menzolimi dirimu. Allah sudah katakan dengan tegas dalam riwayat hadis qudsi, ana kata Allah haramtu zulma ala nafsi. Aku Allah memproklamirkan diri, kuharamkan kezoliman dalam diriku kata Allah. Kalau Allah ngomong kita mesti yakin Tuhan loh ini. Kita kadang-kadang makelar ngomong kita yakin. Tuhan yang ngomong langsung. Ini haram tu zulma ala nafsi. Wa ja'altuhu muharraman bainakum. Aku mengharamkan kezoliman dalam diriku. Maka tolong berfikirnya tidak ada satu takdir pun yang menzolimi yang ditakdirkan. Bahkan fleksibilitas Tuhan ini mengatakan bahwa la yaruddul qada ila du'a. Takdir yang kuberikan kepada kamu tidak mengenakan bisa kau rubah, bisa dirubah dengan doa yang ikhlas. Ya, karena Allah ada masyiah, ada kehendak. Ya, ada kehendak. Memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuan. Betul? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Betul. Ya, tapi kan kenyataannya enggak semuanya manusia walaupun bentuknya manusia, betul? Karena nanti ada manusia yang merasa manusia komplain. Aku manusia, tapi enggak kuat dengan ujian ini, Ustaz. Ustaz enggak ngalamin sih jadi aku, Tat. Alhamdulillah, kata Ustaz begitu. Berat, Tat. Enggak, lu di bawah 100, gue 120 biasa aja gitu loh. Berat dari mana? Ini cuma mindset kita aja yang robah kayak begitu gitu loh. Padahal kita punya Allah yang gak mungkin berbuat zolim. Dari pertama kalau mau ngomong takdir, kenalin dulu yang bikin takdir makanya. Ini kita belum kenal Tuhan, mau ngomongin kerjaan Tuhan, akhirnya ngegibah Tuhan gitu. Ada yang ngomong, kayaknya Tuhan gak denger. Bilang Tuhan budak kan begitu bahasanya. Subhanallah. Jangan. Kalau berdoa, ya Allah lihatlah hambamu ini. Emang Tuhan pakai kacamata riben, gak ngelihat. Tuhan melihat. Jangan paksa Tuhan melihat kamu, tanpa dipaksa pun Tuhan melihat kamu. Ini yang mesti dewasa dalam masalah ketuhanan kita. Makanya si Abdul Razak itu membuat satu buku tentang Syarah Asmaul Husna, itu dahsyat kalau antum baca bukunya itu. Karena nanti akan banyak sekali orang ngomongin kerjaan Tuhan, Tuhan yang dia tidak kenal. Akhirnya berasa nggak berasa dia jadi orang yang sekuler gitu loh. Tuhan pun harus direvisi, diingetin. Ini kan bahaya. Jangan ya. Lantunan kata syair para sufi ini suka membuat orang ini merekayasa yang gak layak direkayasa. Gak, laisa kamisli syai'. Allah itu gak serupa dengan apa yang diciptakan, dengan sesuatu pun tidak. Makanya untuk urusan Tuhan, tafakkaru fil khalq wala tafakkaru fil khaliq. Pikirkan yang diciptakan, jangan mikirkan siapa yang menciptakan.
Karena nggak bakal nyampe otak kita urusan kayak begitu. Nah, di situ kita mesti berhusnuzon, mesti supaya kita tahu. Ada satu riwayat ketika Anas bin Malik ini salah seorang sahabat yang dari kecil didoain sama Nabi ini. Ya. Kalau Nabi doakan biar panjang umur, bagus agamanya, banyak anaknya, ya Anas bin Malik ini. Dari Anas ini kita banyak riwayat karena beliau sempat tinggal sama Rasul. Rasul pun kalau ngadopsi anak nggak kaleng-kaleng karena ibunya Anas namanya Rumaisah. Rumaisah binti Milhan. Perempuan yang Nabi lihat lagi berwudu di sorga padahal belum kiamat. Masya Allah. Ya. Kita makanya kalau mau ngadopsi anak juga jangan main ngadopsi aja pakai perasaan. Anak siapa nih? Gede bakal jadi orang, bakal jadi yang bukan orang kan kita nggak tahu. Mesti ada ilmunya. Mendingan orang tua asuh kita bantu. Ini di sini Masya Allah teman-teman fasilitasi nih. Kalau mau bantu anak-anak yang memang layak untuk dibantu kita bantu di sini gitu loh. Tapi kalau kita untuk mengadopsi mesti ilmu yang dikedepankan. Karena kadang-kadang ujian itu kita yang memulai. Kemudian kita yang nggak kuat untuk menghadapi ujian tersebut. Kayak orang mau nikah, saya suka kalau khotbah nikah itu saya nasihatin yang lakinya selamat datang di ujian baru gitu loh. Ya, orang beranggapan bahwa rumah tangga ini surga dunia. Iya, bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Kalau kita nggak bisa memanagenya, Anda mendatangi ujian baru. Tinggal serumah dengan orang yang suku bangsanya berbeda, rahim yang tidak sama ketika melahirkannya, adat yang tidak mirip tentunya. Masing-masing punya misi menikah. Bohong kalau nggak terjadi gesekan. Selamat datang di dunia anta beranta kan gitu ya. Kebayang kalau kita nggak berilmu tuh, Masya Allah. Nanti resikonya apa? Setan akan menunggangi ujian tersebut, membuat kita jadi nggak baik ibadah kita kepada Allah. Karena memang target setan itu kan bagaimana caranya manusia, anak Adam ini, hamba Allah ini jauh dari yang namanya ibadah. Kenapa mesti ibadah sih yang dimusuhin sama setan? Karena setan tahu Allah ciptakan manusia ini untuk ibadah. Target setan itu bagaimana membuat orang Islam itu malas beribadah. Ya, jadi kalau dibilang misionaris itu pengen orang Islam itu ke gereja atau ke rumah-rumah ibadah mereka, salah. Itu sih dengan sendirinya nanti. Justru misi mereka itu bagaimana orang Islam tidak menjalani syariat. Ini yang sudah berhasil. Karena banyak sekali orang Islam takut menegakkan syariat. Ya, takut. Jujur aja. Tidak sedikit orang Islam ini yang nggak pakai kerudung. Padahal tahu kerudung wajib. Ya. Orang Islam tahu kewajiban kerudung buat perempuan bisa nggak pakai kerudung, Islam loh. Orang laki takut ninggalin riba konvensional. Ya. Takut, habis gimana Ustaz? Hari gini yang mau minjemin dana siapa kalau bukan bank-bank konvensional Ustaz? Allah juga paham, ujung-ujungnya begitu. Hari gini orang meninggalkan sesuatu yang dimurkai sama Tuhan itu nggak segampang meninggalkan sesuatu yang dia inginkan. Betapa banyak orang meninggalkan keburukan untuk sebuah kebaikan, ujiannya berat sekali emang. Berapa banyak anak-anak yang mendalami syariat dengan betul, dianggap sama orang tuanya aliran sesat. Akhirnya kolab, nggak kuat jadi futur. Banyak, hari gini banyak, itu target setan. Setan pengen orang yang beragama nggak yakin dengan agamanya. Makanya kalau kita nggak punya dasar dalam tentang masalah kayak beginian, wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Tapi ada riwayat dari Anas bin Malik, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Riwayat At-Tirmizi, idza aradallahu bi'abdihil khair, ajjalahu al-uqubah fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarr, amsaka anhu bidhanbihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Naam. Nabi bilang begini, idza aradallahu bi'abdihil khair, jika Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, Allah akan menyegerakan hukuman yang dia rasakan sebagai bentuk ujian dalam hidupnya. Begitu pula jika Allah menghendaki kejelekan padanya, maka Allah akan mengakhirkan balasan atas dosa
yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat nanti. Jadi sebenarnya justru hadis ini menjelaskan hadis lain yang mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta dengan satu kaum Allah uji. Kenapa? Karena aradallahu bi abdil khair ajjalahu lahul uqubah. Karena bentuk cintanya Allah untuk sebuah kebaikan yang bakal diberikan, Allah mempercepat ujian. Yang dia resikonya nggak kuat. Kalau kurang kenal Allah, banyak orang yang futur gara-gara ujian. Masalah-masalah kecil malah mendatangkan mudarat yang besar. Ya, cuma masalah-masalah cemburu, ya, akhirnya malas sholat, malas silaturahmi, akhirnya membentak pasangan, akhirnya berbuat zolim. Lihat, apakah kebersamaan kamu dengan dia nih bakal terus sampai kiamat? Gak. Kau dengannya terbatas dengan ajal. Yang kalau enggak entar ya besok, kalau enggak besok ya lusa. Mentok-mentok hubungan suami istri cuma 10-20 tahun asiknya. Kesono nafsi-nafsi sudah. Padahal kalau ada ikatan tersebut harusnya kan berpikir positif. Makanya kalau ada orang menikah, doa Nabi itu cuma satu yang diajarkan. Dan kita bebas mendoakan pengantin apa aja boleh. Yang baik-baik boleh. Tapi kalau Nabi hanya mengajarkan satu, ini kan hikmahnya azim. Kata Nabi, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin. Ada doa lain gak yang Nabi doain? Iya kali saya gak tahu, kasih tahu coba sekarang. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin. Nabi hanya mengatakan, wahai laki-laki, barakallahu lak, keberkahan milikmu. Kamu menikah, berkah. Kamu gak bermaksiat, gak berzina. Pintu keberkahan kau miliki. Wa baraka alaik, Allah akan limpahkan berkah atasmu dengan keberkahan tersebut. Kamu bisa ngapain aja. Ya setengah agama sudah kamu miliki. Wa jama'a bainakuma fi khairin. Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Nabi enggak bilang biar panjang jodoh, biar banyak anak, biar tajir. Enggak. Padahal banyak sekali orang nikah tujuannya biar panjang jodoh. Saya sengaja nikah sama dia biar dimaklumin. Saya tahu dia ini orang kaya banyak stok maklumnya gitu loh. Saya sengaja nikah sama dia ini biar banyak anak. Karena terbukti dia pernah punya anak banyak. Saya nikah sama dia ini sengaja biar saya ini bisa ya terjaminlah ekonomi saya. Betul gak? Malaysia akhi innamal a'malu bin niat. Semua tergantung niat. Tapi doa Nabi gak mengarah ke sana. Doa Nabi lebih mengarah kepada barakah. Karena Islam ini agama yang menekankan keberkahan. Kita ketemu orang aja, barakallahu fiik ya Allah, Allah yubarik, kif halakum, gimana kabar antum? Kif halaki, bagaimana kabar kalian wahai perempuan? Masya Allah. Bicaranya berkah. Dan pagi pun didoakan barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Berkah, 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 berkah. Kalau sudah berkah, udah baik semuanya insya Allah. Nah keberkahan itu kesempatan yang Allah berikan kepada setiap orang yang mau memanfaatkannya. Ya Anda berhubungan berapa lama, kesempatan Anda ya seperti itu. Karena nggak mungkin yang namanya kesempatan ini terus-terusan ada. Ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Udah ada ayat yang mengatakan ada pergantian, perguliran. Nggak bisa terus gitu, nggak bisa ya. Ya jatuh bangun dan up and down lah dalam hidup. Kadang begini, kadang begitu, kadang begitu, kadang begini. Kadang asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kadang-kadang Allah juga udah bilang, semoga kau cinta sesuatu padahal buruk untukmu. Dan semoga kau benci sesuatu padahal baik untukmu. Supaya kamu tahu hidup ini bukan maumu tapi maunya Allah. Supaya kamu tahu syariat Allah itu diikutin bukan ditakutin. Hari gini kan banyak penakut. Takut sama syariat. Iya cuman kan nanti bini marah. Ntar anak ngamuk. Ntar temen gak negor. Ntar gini ntar gitu. Atau ustadz aja sedikit dakwah berubah dikit aja dengan style. Kayak kita dakwah nih begini nih. Nanti kehilangan followers loh. Lah dakwah nyari follower bukan nyari ridhonya Allah, gimana sih? Ini kan bahaya sekali.
Kalau masih takut sama manusia, takut sama makhluk, udah jangan ngayal sorga. Bukan dipaksakan ya. Oh kalau gitu anak paksain, salah. Agama bukan paksaan. La ikraha fiddin. Ya, agama ini lebih mengarah kepada mengkritisi diri. Karena Nabi mengatakan kalau nanti kita berujung pada bahasan dakwah, dakwah itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Pengajian mana yang kamu nggak datang, ustadz mana yang kamu nggak kenal. Semuanya kamu miliki, belum lagi koleksi kajian-kajian dalam sosial media yang Anda miliki. Ya, kira-kira mendatangkan manfaat tidak? Karena toh kalau pada akhirnya kita nggak layak dipandang oleh anak, nggak layak dipandang oleh pasangan dalam rumah tangga, bahkan kita juga cuma menangis cerita tentang orang tua, sementara sama orang tua kita mempertontonkan kedurhakaan. Orang cuma mengatakan kalau sama orang tua yang penting jangan ngebentak. Karena ayat mengatakan fala taqul lahuma uff. Jangan bilang cih sama orang tua. Terus antum bebas bertingkah laku membuat dia menangis, itu bukan durhaka. Ya Allah ya subhanallah. Satu tetes dari mata orang tua kita karena ketidaksukaan sama kita, neraka memanggil kita wallahi. Bukan fala taqul lahuma uff, bukan. Itu sudah pasti. Tapi banyak hal yang kita remehkan. Orang tua punya harapan untuk kita. Sejak kita belum lahir sudah didoakan, Robbi habli minas sholihin. Sejak kita belum bertingkah laku, dia sudah ajarkan tingkah laku. Sebelum kita pandai berjalan, dia sudah mentitah kita untuk berjalan. Sebelum kita pandai untuk berkata-kata, dia ajarkan kita bicara. Sekarang kau pandai berjalan bahkan berlari, kau tak menemui dia, kau tinggalkan dia. Sekarang kau bisa berkata-kata, berbicara, dipuji banyak orang, tapi kau sakiti hatinya. Hati-hati langkah yang kita melangkah, ucapan yang kita ucapkan, nikmat yang bakal ditanya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar dari mulut kita satu kata pun kecuali dua malaikat menjadi saksi. Nanti di akhirat la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Ini langkah kaki kita nggak bakal bergeser sedikit pun ini. Sampai selesai semua ditanya sama Allah. Hatta huruf per huruf yang kita ucapkan. Maka kedewasaan yang dikedepankan ini mendatangkan kebaikan. Ayo dong. Ujian dan kita akan diuji. Makanya kalau Allah buat sebuah uji coba buat manusia dengan syariat yang pernah dibuat dulu umat-umat sebelumnya, Allah akan puji. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ini kan uji coba yang pernah ada. Ya, sampai setan yang jenius saja terkecoh ngelihat Adam berbuat dosa. Yang dia tahu Allah ciptakan manusia ahsan terbaik. Katanya terbaik, baru buah kol dia aja kegoda. Katanya terbaik, khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Pemimpin yang kuat, baru dipepet bini diajak makan buah kol di kegoda gitu loh ya. Dengan bahasa gampang Allah mengatakan, kalau Adam tidak berbuat salah, hilanglah namaku Al-Ghafur. Aku maha pengampun. Dan aku tidak ciptakan manusia yang maksum kecuali aku maksumkan dia para nabi dan rasul. Aku ciptakan manusia pasti berbuat salah, cuma jangan enjoy dengan kesalahan. Maka Nabi mengatakan kalau sudah bicara salah, bicara dosa, karena tak kuat menghadapi ujian, ya yang namanya dosa itu mahaka fi nafsik wa karihta ayatoliha alinnas. Hukum asal dosa ingat bikin nyesek dada, nyesel kita berbuat. Malu kalau orang lain tahu. Tapi kalau sampai udah nggak ada nyesel, nggak ada nyesek, dan nggak malu orang lain tahu, maaf nih pakar dosa nih. Ini sudah ahlinya dosa ini. Nah kalau sudah pakai bahasa ahlinya dosa, Wallahu a'lam bishawab, kita kembalikan ke Allah. Karena Allah murka sama pakar-pakar dosa. Kaum Ad, kaum Samud itu pakar dosa itu, karena enjoy dengan kemaksiatan. Dilaknatnya Bani Israel itu pakarnya dosa itu.
Fir'aun jagoan dalam dosa itu. Korun dan teman-temannya tuh pakar dosa semua. Ya, biangnya setan, iblis terlaknat. Nah kalau kita jangan sampai seperti itu, tetap stabil. Gimana Ustaz supaya nyesel kalau kita berbuat dosa? Ustaz? Tolong berzikir jangan dikurangin. Ya, nah berzikir jangan dikurangin ini pun ketika dia berzikirnya dengan niat lillah karena Allah dan ketika dia memang kenal Allah ketika berzikir. Karena kalau nanti kita berzikir nggak kenal Allah yang kita zikirin, kita baca Quran nggak kenal ini kalamullah Allah yang kita baca kalamnya, wallahi nggak bakal ngefek. Jangan heran kalau nanti penghafal Quran pun berbuat durhaka. Ya, ima dia berbuat zolim sama keluarganya, ya, ima dia berbuat zolim dengan orang-orang yang memang berbuat kezoliman. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya, itu yang sering terjadi. Akhirnya banyak terjebak dalam keburukan dan kemaksiatan. Wa iyadubillah wa na'udzubillah. Ini sangat disayangkan sekali. Ya, nah Allah uji manusia, Allah uji. Makanya ujian yang Allah ujikan kepada manusia ini akan mendatangkan kebaikan.